Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan bagaimana dahsyatnya akhir zaman. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi Sayyidina Umar. Didatangi Sayyidina Umar itu gagah, Pak. Sayyidina Umar itu jenggotnya tebel, ditarik sama Nabi Muhammad. Jenggotnya Sayyidina Umar ditarik gini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad gemeteran. Narik jenggotnya Sayyidina Umar sambil menangis itu Nabi Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebingungan Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, ada keadaan apa ini? Ada keadaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali di dalam majelis yang penuh barakah, di dalam tempat yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggali ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini menjadi saksi baik kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang dibahas di majelis ini menjadi ilmu yang manfaat, yang menghantarkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Akhir-akhir ini umat Nabi Muhammad, agama Islam lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Banyak fitnah yang menerpa daripada agama Islam. Saya berharap kepada jenengan ndak usah resah, nggih, ndak usah resah. Sudah biarkan aja. Ini memang sudah muqaddimatud dajjal. Ini sudah jalan menuju akhir zaman. Bakal banyak ulama-ulama yang bermunculan dan tujuannya untuk memojokkan agama Islam. Jenengan untung dijadikan umat Nabi Muhammad dan mempunyai ilmu yang manfaat. Nggih. Orang-orang muncul seperti itu wis delok entuk ae. Iki tontonan iki lucu niki nggih. Ini Anda ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bagaimana benarnya sabda Nabi Muhammad SAW tentang ulama usu. Nabi Muhammad SAW kan sudah bersabda 100.000-an tahun yang lalu, 1.400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad sudah menggambarkan akhir zaman bakal muncul ulama usu, ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dibuktikan, nih loh sabda Nabi Muhammad beneran, sabda Nabi Muhammad ini bukan bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu ketika bersabda itu bukan karena hawa nafsu. Nabi Muhammad bersabda itu karena wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satati fitanun ala ummati ka qita'il lail mudlim. Bakal datang fitnah bertubi-tubi pada umatku. Saking seringnya fitnah ini menerpa kepada umatku, Nabi Muhammad mengatakan kaki ta'ilal mudlim. Peteng, Pak. Peteng. Saking gelapnya, yusbihul halimu fiha khairan. Orang yang cerdas, orang yang ngerti agama dan hidup di masa itu, di masa fitnah yang menerpa kepada umat Nabi Muhammad, bingung, Pak. Orang alimnya bingung. Sampai-sampai orang alimnya ini
seakan-akan dia itu orang yang bersalah. Ketika orang alim, orang ini ustadz pengajian mengatakan kafir masuk neraka, banyak yang ngeritik. Ojo wara kafir. Orang kafir itu belum tentu masuk neraka. Ojo pede, jangan katakan Islam itu agama yang benar. Orang pinternya saat itu kebingungan. Sampai-sampai hayran, bingung. Apa aku sing salah ya? Apa aku yang salah memahami kitab ya? Padahal kitab mengatakan kafir masuk neraka. Kok banyak yang ngeritik? Kok banyak menerpa aku mengatakan kafir bisa masuk surga? Kebingungan. Yusbihu fihal halimu hayran. Orang yang alim pun karena begitu banyak fitnah yang menerpa umat Nabi Muhammad, ustadz, kiai pun hidup di zaman itu kebingungan, Pak. Kebingungan. Karena itu sampai-sampai Nabi Muhammad menggambarkan begini. Fayusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti nih, zaman fitnah nih, seseorang di pagi hari iman, sore hari kafir. Sore kafir, pagi hari iman. Jadi agama di akhir zaman ini digadaikan. Agama di akhir zaman ini dibuat remeh. Murtad itu mudahlah. Isu iman, sore murtad. Isu syahadat maneng. Walhasil agama dibuat mainan di akhir zaman. Apa penyebabnya? Tahukah Anda apa penyebabnya? Agama begitu mudah dilepas di akhir zaman, kemudian dipakai lagi, iman lagi, kafir, iman. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sebabnya satu, cinta dunia. Dia berani menjual agamanya, yang penting dapat imbalan harta yang sedikit. Yang penting aku kaya, yang penting aku dapat jabatan, yang penting aku terkenal. Walaupun aku gadaikan imanku, walaupun aku mengatakan sesuatu yang bisa menyebabkan murtad, aku tidak ada urusan. Sing penting iso syahadat maneng. Ini loh akhir zaman. Iman digadaikan dengan harta. Ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad. Bakal banyak orang murtad di akhir zaman gara-gara celotehan, gara-gara omongan ini iso murtad, Pak. Karena itu kita ndak usah bingung lah. Yo begitu ulama-ulama, biarkan. Doakan dapat hidayah, lek ndak antuk hidayah ya patenono ya Allah. Wis mari wis. Ya apa maneng, Pak? Akhir zaman kita sulit membendung. Sing gelem dikandani ya alhamdulillah. Yang bisa dirawat kita rawat. Yang ndak mau ya terserah. Nggih, ndak bisa. Ini ibarat tsunami. Kalau tsunami niku, Pak, menerpa kepada kita, itu yang kita selamatkan ya diri kita sendiri. Kalau kita sudah selamat, kita selamatkan orang-orang dekat kita, keluarga kita, anak kita selamatkan, istri kita diselamatkan. Kalau sudah, baru nyelamat tonggo-tonggo ini. Ini fitnah akhir zaman, bukan banjir bandang maneng, Mbak. Tsunami nih. Kalaupun kita selamat di akhir zaman, untung. Berapa banyak bapak kiai gede, anaknya belehar. Berapa banyak anaknya jadi bapak tokoh besar, anaknya tokoh yang menyesatkan. Berapa banyak? Ini akhir zaman. Karena itu kita berharap mudah-mudahan iman kita, iman anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ada yang lebih aku khawatirkan terhadap umatku melebihi khawatirnya aku kepada dajjal, kata Nabi Muhammad. Dajjal itu fitnahnya dahsyat, tapi Nabi Muhammad mengatakan ada loh ya, sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap umatku melebihi khawatirnya aku kepada dajjal. Ada. Kemudian para sahabat kebingungan. Ini Dajjal ini fitnah yang sangat dahsyat terhadap umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengatakan ada yang lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma huwa, siapa itu ya Rasulullah? Siapa yang kau khawatirkan melebihi khawatirnya kamu kepada Dajjal? Maka Nabi Muhammad menjawab, ulama usu, ulama yang preman, ulama jelek. Siapa itu ulama jelek? Dijelaskan oleh para ulama, kullu munafikin kasiril ilmi lisan jahilil qalbi wal amal. Ulama usu,
yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad melebihi khawatirnya Nabi Muhammad terhadap Dajjal adalah orang munafik sing pinter ngomong. Orang munafik yang dijadikan tokoh agama, pinter beretorika, pinter ngolah omongan, tapi jahilul qalb, atine ndak wedi Gusti Allah. Alim, ngerti kitab, cuma ilmu tidak manfaat. Ilmunya untuk cari popularitas, ilmunya untuk meresahkan umat Nabi Muhammad, ilmunya tidak menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW, melebihi khawatirnya Nabi Muhammad terhadap fitnah Dajjal. Bahaya, Pak. Akhir zaman ketoke profesor, doktor, gawe kopiah, gawe serban, casingnya tok kaya ulama niki, tapi isinya lesannya nyudutkan Islam, lesannya mengucapkan memfitnah agama. Ini berapa banyak saat ini bermunculan. Nah, apa penyebabnya? Ilmu ini tidak manfaat. Ulama nih gue Pak, yang dikatakan ulama menurut Allah Subhanahu wa taala bukan yang pinter ngomong, bukan. Ulama itu bukan yang banyak hafal hadis, bukan. Ulama yang menurut Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang bisa takut kepada Allah dialah ulama. Jadi, yang dikatakan ulama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takut kepada Allah. Ulama. Kenapa? Karena didorong daripada ilmu yang manfaat. Ilmu yang dia dapatkan dari belajar, kemudian dia kenal kepada Allah, tambah takut kepada Allah. Inilah ulama. Bukan berarti banyak hafal hadis, hafal Quran, tapi kok tambah jauh daripada Allah, kok tambah berani memporak-porandakan syariat, kok berani memunculkan fitnah di dalam agama. Ini bukan ulama. Walaupun hafal hadis, walaupun profesor, walaupun apapun titelnya, kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan ulama. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita paham, bahwasanya ulama itu belum tentu masuk surga. Tokoh masyarakat itu belum tentu dijamin masuk surga. Walaupun dia hafal banyak hadis, walaupun hafal Al-Quran, walaupun dia tokoh masyarakat, walaupun dia dikatakan ulama hebat, belum tentu dia masuk surga. Kenapa? Ada loh ya, ada ulama yang masuk neraka itu banyak. Di antaranya Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya, macam-macam ulama sing mlebu neraka. Kita koreksi diri nggih. Karena itu jenengan ojo gampang-gampang ngatakan orang ulama. Anda jangan gampang-gampang menokohkan orang. Ojo gampang-gampang ketok wong iki pinter ceramah, Gus, lu enak temen. Didik pinter ngomong, pinter dalil, kiai, belum tentu. Coba lihat orang-orang dulu nggih, orang-orang dulu. Kalau sudah mendapatkan titel kiai, pasti wali. Orang dulu ya. Kalau sudah mendapatkan titel kiai, pasti zuhud, pasti warok, ndak hubbud dunya. Itu dulu, ulama dulu. Kalau sudah punya anak, anaknya ngikuti aturan hidup daripada ayahnya, ngikuti gaya hidup orang tuanya, diceluk Gus. Nggih. Zaman rumiyin nggih, zaman dulu Gus iku wis wong hebat. Orang hebat sudah Gus itu. Itu tokoh masyarakat, panutan kita. Zaman saiki, didik Gus. Gus, loh. Siapa itu Gus? Itu titel hebat dalam agama kita. Yang dikatakan Gus, yang dikatakan kiai itu pasti ulama. Orang yang takut kepada Allah. Lah saiki kan ndak, Pak. Pokok iso ceramah Ustad, iso ceramah didik ngarakno ngakak Gus. Kan ngeten nggih. Karena itu fitnah akhir zaman. Jadi standar keulamaan itu merosot zaman sekarang. Standar keulamaan zaman dulu berat. Orang hafal ini, hafal Quran, hafal hadis, hafal zubat, hafal alfiyah, pinter moconi, pinter jelasno kepada umat, bimbing umat, baru dikatakan ulama. Nggih. Standar keulamaan zaman sekarang merosot. Karena itu Anda jangan gampang-gampang menokohkan orang.
ojo titik-titik diceluk ustad, jangan dikit-dikit Gus, dikit-dikit kiai, jangan. Akhirnya anak-anak kita kebingungan, sing ndi sih sing pinter iki, yang mana sih ulama itu, yang mana sih panutan, kebingungan anak-anak kita. Paham ya? Nah, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, beliau menjabarkan beberapa ulama yang masuk neraka, macam-macam ulama yang masuk neraka. Yang pertama di antaranya ya, wa minal ulama man yahzunu ilmahu fala yuhibbu ayyujada inda ghairi fadzalika fid darkil awal minan nar. Ini ulama yang masuk neraka, neraka yang pertama, jahanam. Nggih, neraka yang paling atas. Ulama bagaimana? Kata beliau, ulama yang masuk neraka jahanam adalah ulama yang menyimpan ilmunya dan tidak mau orang lain mengetahui. Sing alim aku tok. Nah, kalau orang lain yang tahu, pegel deh. Ilmu ini cuma aku tok yang ngerti, yang lainnya tidak ada yang ngerti. Sing ngerti kitab ini cuma aku tok. Kalau ada orang yang pintar sesuai dengan ilmunya dia pegel. Kok iso ada yang ngerti ya? Orang seperti ini, kata Imam Ghazali, calon masuk neraka walaupun dia ulama. Kenapa? Ada sombong di dalam hatinya. Bahaya, nggih. Yang kedua, tipe ulama sing mlebu neraka niki, Pak. Ojo kira jenengan sing lungguh di ngarep iki pasti mlebu surga. Belum tentu. Yang di depan belum tentu lebih mulia dari mendengarkan, belum tentu. Karena itu kita saat ini kumpul, jenengan dikasih posisi untuk mendengarkan, saya dikasih posisi oleh Allah menjabarkan. Kita berharap mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul saat ini, kulon jenengan engko dikumpulno di swargane Gusti Allah. Nggih, berharap. Ini pertandingan ini. Di dunia ini belum tentu sing diceluk ustaz, diceluk ulama pasti orang mulia. Belum tentu, Pak. Kemuliaan nanti kalau Anda sudah masuk surganya Allah Ta'ala, itulah kemuliaan. Kembali lagi, yang kedua, ulama yang masuk neraka. Wa minal ulama man yakunu fi ilmihi bimanzilatin fa in rudda alaihi syai'un min ilmihi tuhuwuna bi syai'in min haqqihi ghadib. Ada lagi tipe ulama yang aneh nih. Dia punya ilmu, dia punya kedudukan, ditokohkan di masyarakat, jadi tokoh masyarakat, jadi ulama, jadi pemimpin organisasi. Nah, ketika ilmunya dirot, ketika statementnya dijawab oleh beberapa orang, ghadib, dia marah. Sopo iku wani-wani ning ngerot aku? Siapa itu yang berani menyangga statementku? Aku ini pemimpin, aku ini ulama, aku ini pemimpin organisasi, aku ini tokoh masyarakat. Jenengan ilmunya kurang nyegoro. Aku ini wis kiai, aku ulama. Anda ini siapa kok berani menjawab daripada statement saya? Berani-beraninya Anda menyangga saya. Ghadib, marah. Ini kata Imam Ghazali, ulama model kok ingin lagi, sing ndak gelem nasihati, yang tidak mau diluruskan ketika dia salah, mlebu neraka, Pak. Masuk neraka. Yang ketiga, bahaya nggih ulama niki nggih. Bahaya. Karena itu ojo kira lek dadi ulama antuk amplopan di karak tol Al Badru seneng jenengan. Loh, kok Pak di akhirat iki tanggung jawabnya gede, Pak. Gede. Kalau ada ulama dodolan agama, berat dia itu. Nanti bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saling menasehati. Bukan berarti sing sering ceramah pasti benar, belum tentu. Belum tentu. Anda ketika saya salah tegur, Bib salah Bib, koyok ngene iki bener. Loh, ketika saya ditegur dan teguran Anda memang benar, saya terima. Nah, ini namanya ta'awun. Ini namanya saling membantu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek dinasehati ngamuk, sinten jenengan? Aku iki duwe pengajian. Kok enak-enak temenan kan? Nyalakno aku. Ngamuk, Pak. Ini ulama, ini ndak bisa buat pegangan ini. Ini ulama bukan panutan kita. Ini ulama kalau terus-terusan seperti ini sifatnya sampai meninggal, calon penghuni neraka. Yang ketiga, wa minal ulama man yansibu nafsahu lil fudya, memposisikan dirinya
seperti orang yang memutuskan hukum menjadi dewan fatwa. Wow, kalau ditanya orang hukumnya begini, bos pokok le ditakoi tiang pasti jawab. Memposisikan dirinya seperti qadhi, seperti orang ulama yang sudah mencapai derajat qadhi, yang memutuskan suatu permasalahan. Nah, fayufti bil khata, dia berfatwa dengan yang salah. Menurut saya Islam itu belum sempurna. Fatwa bil khata ini fatwa yang menyesatkan. Saya lihat-lihat di dalam kitab sejarah itu Ibn Hisham itu bohong. Itu adalah bohong semua buku sejarah. Itu Abu Hurairah itu adalah produsen hadis. Enak memfitnah para sahabat. Yufti bil khata, berfatwa saenake dewe. Orang model kayak gini, ulama seperti ini, kata Imam Ghazali, fadzalika fid darkir rabi' minan nar. Tambah jeru mana, Pak? Tambah jeru. Dia akan masuk neraka yang paling 4 lapisan daripada neraka. Rotok panas ini, tengah-tengah nih. Ini bahaya. Kenapa? Allah murka terhadap orang-orang yang memaksa dirinya terhadap sesuatu yang tidak mampu. Dia bukan golongan orang yang berfatwa, bukan orang yang bisa memutuskan satu hukum, tapi makso. Diposisikan dirinya koyok-koyok paling alim. Hukum ini kaya apa? Boten apa-apa. Hukum ini kaya apa? Surga. Ya apa? Rahmatan lil alamin. Enak Anda ini bukan qadhi. Anda ini bukan orang yang sudah posisinya mencapai derajat mufti. Belum. Anda jangan memberi hukum. Kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai mufti dengan memaksa diri tanpa tahu diri, Anda bakal masuk neraka. Kenapa? Anda akan berfatwa sesuai dengan pesanan. Anda bakal berfatwa dengan fatwa yang salah. Kalau sudah fatwa Anda salah, Anda menyesatkan. Faham, Pak? Kita lanjut. Wa minal ulama man yatakallam bikalamil yahudi wan nasara liyaghzura bihil ilmu. Ada lagi model ulama yang masuk neraka. Ini masuk neraka lapisan kelima. Modelnya bagaimana? Sifatnya bagaimana ulama tersebut? Ulama ini berbicara dengan pembicaraan seperti orang Yahudi dan Nasoro. Menurut filosofi Yunani, menurut profesor Amerika. Nah, ini kalam Yahudi dan Nasoro. Tujuannya apa? Agar orang-orang mengatakan, ini loh ulama intelek, ini loh ilmunya yang hebat. Kenapa? Dia mengatakan dengan pede, menurut filosofi Yunani, menurut profesor Amerika, menurut orang Nasoro, menurut orang Yahudi. Untuk apa? Untuk dianggap dia ini adalah orang intelek. Ini orang, ulama seperti ini bakal masuk neraka lapisan kelima. Tambah jeru maneng. Berat nggih? Ini ada semua zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini model-model ulama kok ngenten niki banyak. Dan Anda paham ya, ulama-ulama saat ini bukan berarti tidak ngerti dengan ilmu yang ada di kitab Ihya. Mereka pinter loh ya. Mereka itu pinter, baca kitab pinter, jelaskan kitab pinter. Cuma itulah, dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mata hatinya. Apa penyebabnya? Cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, Pak, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adzallu minad dalili tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Orang kalau sudah cinta dunia, ya, orang kalau sudah cinta dunia itu dibuat buta, dibuat tuli oleh dunia. Nggih. Kalau sudah cinta dunia, meripate peteng wis, Pak. Ndak kata apa-apa, halal haram sikat wis. Kalau sudah cinta dunia, telinganya budek, telinganya tuli. Ketika dikatakan haram, qala Rasulullah, ndak ada urusan sudah. Sing penting aku antuk duwe, yang penting aku kaya. Qauman wa tu'mi tusihru bisihriha qauman wa tu'mi. Disihir. Kalau Anda sudah cinta dunia, kena sihir dunia, bahaya Anda. Anda bakal buta daripada kitab, Anda bakal tuli daripada nasihat. Berat. Nggih. Sampai-sampai dikatakan begini.
Malik bin Dinar itu, Malik bin Dinar mengatakan, qultu li Hasan. Malik bin Dinar mengatakan kepada Hasan, ma uqubatul alim idza ahabbad dunya. Wahai Hasan, apa sanksi daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang alim, ulama, tapi dia cinta dunia? Apa sanksinya? Maka dijawab oleh Hasan, mautul qalb. Hati ini mati. Hatinya akan mati ketika ulama cinta dunia, cinta jabatan, cinta popularitas, hatinya akan mati. Kalau sudah hati mati, apa kata beliau? Faida ahabbad dunya talabaha bi'amalil akhirah. Kalau sudah ulama cinta dunia, maka dia akan mencari dunia, dia akan meraih dunia dengan casing akhirat. Pakai rida, pakai kopiah, kepingin disebut profesor, doktor, ulama, pimpinan ma'had, pimpinan yayasan, pimpinan ini dengan casing akhirat. Seakan-akan dia ini ulama, tapi gara-gara dia cinta dunia, dia gunakan, dia buat jaring itu akhirat untuk meraih, untuk meraup daripada dunia. Kalau modelnya seperti ini, ulama sudah mautul qalb, fa inda dzalika tarhalu anhu barakatul ilm, maka akan hilang keberkahan ilmu dari dia. Kalau sudah hilang, wa yabqa alaihi rasmu, kari casing tok ulama, ilmunya banyak, tapi keberkahan daripada ilmu tidak ada. Dia akan menerjang apa yang dilarang oleh syariat. Apapun yang dilarang oleh syariat ditakwil-takwil. Al-Quran mengatakan kafir khalidina fiha, orang kafir itu masuk neraka khalidina, kekal di dalam neraka, ditakwil. Ya apa caranya aku bela wong kafir aku untuk duit? Paham nggih? Ditakwil-takwil. Oh, kafir itu yang masuk neraka itu kafir yang dulu. Kalau ahlul kitab, orang Nasara, Yahudi yang saat ini, itu tidak selama-lamanya. Itu min itu bukan min bayaniyah, itu min tab'idiyah. Ditafsiri dewe, Pak. Ditafsiri dewe. Min di situ min tab'idiyah, artinya ada sebagian daripada ahlul kitab yang masuk neraka. Berarti kalau min tab'idiyah, berarti ada sebagian ahlul kitab yang masuk surga. Sudah. Hubbud dunya, cinta dunia akan ditakwil-takwil, itu Al-Quran. Paham nggih? Hati-hati. Di dalam kitab Wasoya Al-Muhasibi diceritakan begini. Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan bagaimana dahsyatnya akhir zaman. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi Sayyidina Umar. Didatangi Sayyidina Umar itu gagah, Pak. Sayyidina Umar itu jenggotnya tebel, ditarik sama Nabi Muhammad. Jenggotnya Sayyidina Umar ditarik gini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad gemeteran. Narik jenggotnya Sayyidina Umar sambil menangis itu Nabi Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebingungan Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, ada keadaan apa ini? Ada keadaan apa? Malaikat Jibril baru saja datang kepadaku memberi informasi, memberi kabar tentang bagaimana dahsyatnya fitnah akhir zaman. Umatku tersesat dengan Al-Quran. Bingung Sayyidina Umar. Wahai Rasul, Al-Quran bisa menyesatkan umatmu? Al-Quran itu pusaka. Al-Quran itu adalah mukjizat daripada Allah Ta'ala yang bisa menyelamatkan daripada umatmu berkat Al-Quran. Justru itulah umatku akan tersesat dengan Al-Quran gara-gara mentafsiri Al-Quran sesuai pesanan, mentafsiri Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Umatku bakal tersesat gara-gara Al-Quran. Terjadi enggak? Terjadi. Akhir zaman, Pak, akhir zaman. Nakuti nggih? Nakuti, gletek sing biyen kula jenengan tokohno nyasar. Ini yang kita panut-panutan, kita gletek nyemplung. Kenapa? Dunia. Ini sebabnya, dunia ini yang memporak-porandakan ilmu agama, garakno sedeng kopiani ulama niki ya dunia niki, Pak. Cinta dunia bahaya. Imam Ghazali niku di dalam kitab Ihya. Jadi begini, kerusakan itu berantai. Masyarakat, rakyat itu rusak akhlaknya,
bobrok akhlaknya gara-gara siapa? Gara-gara pejabatnya bobrok. Paham nggih? Bobroknya daripada pejabat, kenapa? Karena bobroknya ulama. Ulama bobrok gara-gara apa? Gara-gara cinta dunia. Ini rentetan ini. Jadi kalau ulama ini cinta dunia, maka ulama ini bakal rusak. Kalau ulamanya rusak, bakal dipegang oleh ulama untuk berfatwa sesuai pesanan. Akhirnya ulama bobrok, pejabat bobrok. Kalau sudah pejabatnya bobrok, rakyatnya juga bobrok. Ini rentetan. Nah, kalau Anda ngelihat di suatu daerah kok rakyatnya ancur-ancuran, akhlaknya kok bobrok, delok encamati. Lihat di situ pejabatnya, pasti nggak karu-karuan. Kalau sudah pejabatnya hancur, delok tokoh masyarakat, pasti tokoh masyarakatnya hancur. Kenapa? Cinta dunia. Paham ya? Terakhir sebagai penutup, nih saya sedikit ceritakan bagaimana hebatnya orang ulama yang cinta akhirat. Kalau ulama itu cinta akhirat, ndak hubbud dunya, pejabat itu sungkan, Mbak. Pejabat itu sungkan. Di antaranya siapa? Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu adalah datuknya para habaib. Imam Ja'far Shadiq ini ulama besar. 4 madhab. Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ini sanad keilmuannya kembali kepada Imam Ja'far. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Habib iku ndak ono sing pinter. Lah jenengan iki madhab apa sih? Madhab Syafi'i. Tahukah Anda? Imam Syafi'i iki sanad keilmuane balik nang datuke para habaib. Lah kok diwara goblok. Fitnah agama. Fitnah agama. Karena itu hati-hati, nggih. Saya sedikit ceritakan bagaimana hebatnya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini hidup di zaman kepemimpinan Mansur, Khalifah Mansur. Imam Ja'far tidak pernah datang ke rumah jabatannya, tidak pernah datang, diundang tidak pernah datang. Gregetan ini, khalifah ini gregetan. Kemudian kirim surat kepada Imam Ja'far, isinya lima adalah ta'ti ila majlisin natuhaddisuna wa nuhaddisuk mithla bakin nas minal ulama wa syu'ara. Ja'far, kenapa kamu tiap saya undang tidak pernah datang ke rumah jabatan? Kok tidak seperti ulama-ulama yang lainnya? Ulama-ulama lainnya ini kalau saya undang pasti datang, tidak usah diundang teko kok. Kemudian dijawab sama Imam Ja'far, laisa lana minad dunya ma nakhafuka alaih wa ma indaka minal akhirah ma narjuka lahu. Wahai khalifah, wahai Mansur, aku tidak punya harta, jadi aku tidak khawatir dengan perampasan daripada kamu. Kalau zaman dulu tidak panut, tidak ngerti dengan pejabat, tidak manut dengan perintah pejabat, dirampas hartanya. Imam Ja'far mengatakan, aku tidak wedi, aku tidak khawatir dengan duniaku karena aku tidak punya apa-apa, dan aku tidak berharap tentang akhiratmu karena kamu bukan orang yang diharapkan akhiratnya, bukan orang soleh maksudnya. Kemudian ditulis maning, ini Mansur khalifah ini kepincut sama Imam Ja'far. Iki ulama beneran ini lain, ini beda dengan yang lainnya nih. Kirim surat lagi, tashabuna litan sohana, hei Imam, wahai Ja'far, ayo temenono aku untuk ngurusi umat ini, temani aku, jadilah kamu penasehat daripada kerajaan. Kepincut Pak, dilamar untuk juru penasehat daripada pemimpin saat itu. Dijawab sama Imam Ja'far, man yatlubud dunya la yansahuk wa man yatlubul akhirah la yashabuk. Wahai khalifah, orang yang mencari dunia tidak mungkin akan menasihati kamu ketika kamu salah. Orang yang cari akhirat tidak mungkin akan berteman dengan pejabat. Paham ya? Jadi kalau ada ulama dijadikan juru nasihatnya pejabat, menurut beliau ya, tidak mungkin iso nasihati. Kenapa? Karena kalau ulama ini ditarik menjadi penasehat pemerintahan, yang mana ulama ini cinta dunia, tidak mungkin akan meluruskan pejabat. Kenapa? Takut Pak, lek tak nasihati dipecat aku, dan itu duit.
Dan orang yang ulama akhirat tidak mungkin koncoan ambil pejabat, urusan masing-masing. Ulama akhirat, nggih. Walaupun dilamar, walaupun dilem-lem, tidak mau mereka. Mereka tetap lempeng cari ridhonya Allah Ta'ala, bukan cari daripada jabatan, bukan mencari daripada pujian pejabat. Yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita semua ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guru-guru pembimbing yang bisa membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu saat ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.